Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Kita mulai pembahasan kitab Fathul Majid. Ya, ini buku nikmat rasanya kalau kita baca Pak dan dalami. Ya, ini kitab yang Masya Allah ya. Ya, kalau didalami Pak, luar biasa cas akidahnya. Ya, kitab Tauhid ini ya kitab yang ya memang ada sebagian kontroversi, tetapi bagi saya tidak ada masalah. Kalau pembahasan tauhid itu ya tidak usah menunggu semua orang setuju baru dianggap benar. Tidak usah menunggu semua orang setuju baru itu dianggap kebenaran. Ya, ya, tidak usah ada validasi dari makhluk manusia ini. Kita yakini, pelajari dalilnya. Nah, ini ciri khas dari kitab ini, selalu diberikan dari judul. Judulnya itu sudah menggambarkan cara penulisnya itu memahami sebuah dalil. Sama dengan mirip dengan kitab Bukhari. Sahih Bukhari itu kalau mau baca cara Imam Bukhari memahami fikih, memahami dalil, lihat judul-judul babnya itu. Nah, sama ini kitab Tauhid itu ya, kalau mujaddidnya dalam hadis seperti Imam Al-Bukhari, mujaddidnya dalam akidah tauhid, ini Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang sering dikontroversikan orang, terutama orang yang merasa diganggu kebiasaannya, tradisi-tradisi jahiliyahnya diganggu, dijelaskan di kitab ini, dia merasa tidak tenang, merasa merusak persatuan. Ya. Tapi ini was kalian, seperti kita hadir di masa Nabi, masa sahabat, kalau ini kita dalami baik-baik insyaallah. Rasa sejuk beragama. Insyaallah saya tidak mau menjelaskan asal katanya ini, apa itu kitab, apa itu tauhid, kita lewati segitu. Ya, saya mau seperti ini. Ya, bagaimana penulis itu selalu memulai kitabnya dengan membahas dalil-dalil. Selalu dalil, tidak ada pembahasan tanpa dalil. Dan ini ciri khas yang kita bangun, Pak. Ya, kalau Bapak mau lihat aslinya ini kitab, di web kita, di website kita itu tiap hari kalau tidak salah ada 300 tulisan bersambung. Kami ringkas dari sini. Ya, kami ringkas dari sini pembahasannya itu. Lahir 3 jilid buku yang saya tulis dari kitab ini. Cara kita memahami itu, insyaallah. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pemulai pendalilan Syekh.
dengan 5 ayat Al-Quran ke bawah, ya, 5 ayat dalil ke bawah ditambah dengan 2 hadis. Dan ini kalau mau dibahas ya biar 3 bulan 4 bulan ini baru selesai satu bab. Ya, kita ringkas saja. Wa qaulullahi ta'ala, ini Allah Subhanahu wa taala mulai firman-Nya ini. Ini pembahasan pertama. Ya. Firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak cipta saya, kata Allah, tidak hadirkan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan. Ini bagus sekali dicamkan, Pak. Baik-baik ini ayat ini. Kita tidak diadakan oleh Allah kecuali satu maksud saja. Ini kita fokus ini saja. Yang terlalu banyak cabang-cabangnya kita punya kegiatan yang tidak ada hubungannya ini. Kita dihadirkan oleh Allah untuk satu tujuan saja. Illa liya'budun. Untuk menjadikan semua napas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah liya'budun, yakni li ta'atihi, untuk mentaatinya, itu saja. Kunci ini, Pak. Bangun tidur sampai tidur jangan ada detik kecuali peruntukannya ketaatan. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Jadi jangan kita berikan ruang kita berbuat, bergerak kecuali satu. Allah ridho dengan saya. Saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu ibadah? Ini jangan dibatasi cuma puasa, salat, zakat, zikir, doa, salawat, baca Quran. Itu satu bagian dari ibadah. Tapi ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah. Semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Di mana pendekatan diri itu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah dalam rangka ma yuhibbuhu wa ma yarda. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Ini kunci, Pak. Allah ridho sama saya, Allah cinta sama saya, itulah ibadah. Biar ruku sujud, tapi kalau tidak menghadirkan cinta, tidak menghadirkan Allah ridho dengan kita, enggak. Ini yang bisa membuat kita bisa menikmati sisa-sisa hidup. Aku mau beribadah kepada Allah. Dan ini satu ayat ini coba bisa dibantu coba buka di tadabbur pagi itu. Tadabbur pagi kita sudah, saya ambil 10 tafsir untuk menjelaskan ini, karena kalau ayat itu Bapak untuk bisa menikmatinya jangan baca sendiri, baca dengan ilmunya orang. Ilmunya orang itu adalah, ya, kita coba lihat ini penjelasannya, ini satu dari apa yang didalilkan oleh Syekh dalam memulai pembahasannya ini. Kalau Bapak mau menikmati itu ayat, pakai alat bantu ilmunya ulama. Kalau ayat tafsir, kalau hadis baca ke kitab syarah. Itu enak itu. Kita akan melanglang buana memasuki dalam sekali itu pembahasan sebuah ilmu jika kita meminjam ilmunya para ulama. Nah, ilmunya para ulama itu kita pakai. Bagaimana satu ayat ini yang dijadikan sebagai dalil pertama dan yang utama oleh Syekh dalam memulai pembahasan sebuah kitab yang halamannya ini hampir 1000 halaman kitabnya. Nah, itu tentu pertama dan yang utama, satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sederhana saja, Pak, ya. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, saya ciptakan, illa, kecuali, liya'budun, untuk beribadah kepadanya. Kita coba lihat bagaimana penjelasannya, coba. Ya, coba. Pada ayat tersebut, satu, ayat ini mengandung hakikat yang besar dan mencenangkan.
Dalam ayat ini terkandung tujuan tertentu dari keberadaan jin dan manusia. Barang siapa melaksanakan tugas ini, berarti dia telah merealisasikan tujuan keberadaannya, dan barang siapa menyepelekan atau mengabaikannya, berarti dia membangkangannya, iya, berarti dia menghancurkan keberadaannya, sehingga jadilah dia tanpa fungsi, tanpa tujuan, dan tidak memiliki makna dan nilai. Iya. Mic ini, Pak, kalau dia tidak bisa mengeluarkan suara benar, maka mic itu biar bagaimana mahalnya, kalau dia tidak berfungsi suara, dia benda tanpa fungsi, tanpa tujuan, tidak memiliki makna dan nilai. Kursi jika tidak bisa lagi diduduki, dia benda tanpa fungsi, tanpa tujuan, tidak memiliki makna. Mobil jika tidak bisa lagi dipakai, tidak bisa lagi, tanpa fungsi, tanpa tujuan. Manusia tidak ada apa-apanya, Pak. Dia tidak punya fungsi, tidak punya nilai, tanpa tujuan jika dia tidak beribadah. Tidak ada apa-apanya itu manusia. Kalau dia tidak beribadah, tidak ada nilainya. Benda sangat tidak ada apa-apanya, itu busuk, mengeluarkan kotoran, menjijikkan. Kalau dia tidak beribadah, tidak ada apa-apanya itu. Biar putih, bersih, mancung ke atas, apalagi kalau mancung ke dalam, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, Pak. Dan jangan terpengaruh dengan fisik itu. Ya, ingat kalau ada orang tidak bangun salat subuh, itu lebih sempit itu. Tidak bangun salat duhur, dia tidak mau taat sama Allah, dia tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Artinya kalau Bapak hidup dengan meninggalkan ini, hidup tanpa arah tak jelas. Supaya kita ini mengarah bertauhid, fungsikan ini. Ini tafsir fi zilalil Quran, sekutub yang biasa juga kontroversi tafsirnya ini. Tapi saya senang karena indah bahasanya. Tapi tentu bukan dengan bahasa tafsir. Kalau bahasa tafsir memang bukan beliau pakarnya. Tapi bahasa semangat, perjuangan, pengorbanan, baca tafsirnya fi zilalil Quran, 12 jilid. Nah itu indah sekali itu. Cuma lihat itu, sesuatu yang tidak bisa lagi bisa berfungsi, tidak ada apa-apanya, dia hancurkan dirinya. Ya, kalau Bapak tidak bisa lagi memfungsikan sesuatu tubuh ini untuk beribadah, lebih baik tidak usah hidup, tidak ada gunanya.